Swastiastu. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan, akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Kucing Supervisi Akademis. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Suprapta Negara dari SD Negeri 1 Bangli. Saya sebagai coach. Perkenalkan, saya Nimade Santiari dari SD Negeri 1 Bangli sebagai supervisor. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sukodano dari SD Negeri 1 Bangli sebagai coach. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu Dek Santi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik sekali. Kalau Bu Dek Santi gimana kabarnya? Astukaro, hari ini sehat. Oh ya Pak Agus akan melakukan proses coaching hari ini ya? Ya, benar sekali Bu Dek. Hari ini agenda saya akan melakukan coaching dengan Pak Wayan Sukodano. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu. Apa boleh Pak Agus? Ya, tentu saja boleh sekali Bu Dek. Nah, nanti pada saat coaching, antara coach dan coaching akan saya amati dan juga nilai Pak Agus ya sesuai dengan rubrik yang sudah saya siapkan, apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian pertanyaannya apakah sudah memiliki bobot dan sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan nanti saya akan juga mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Nah, kemudian apakah sudah sesuai nanti pertanyaan yang Bapak sampaikan, dan jangan lupa Pak ya, saat coaching nanti di antara sudah sesuai harus juga memperhatikan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, memaksimalkan potensi, dan mungkin sebelum observasi ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu Pak. Ya Bu Dek, boleh sekali. Ya, untuk pertanyaan pertama nih Pak Agus ya, kompetensi apa yang ingin Pak Agus kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu Dek. Nah, dalam coaching kali ini ada pun kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Di mana yang pertama itu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, tadi yang sudah disampaikan, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya tadi, yang mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan pada saat melakukan observasi? Yang nantinya dalam coaching yang saya akan tekankan yang lebih spesifik itu adalah yaitu mengenai mendengarkan aktif, kemudian dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 2 Pak ya yang ingin dikembangkan, yang lebih spesifik ada yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dari indikator ketercapaiannya itu apa Pak ya? Baik, indikator pencapaian yang saya inginkan dalam coaching ini adalah yaitu menemukan solusi dari permasalahan daripada coaching. Kemudian cara-cara bagaimana menyesuaikan cara-cara permasalahan tersebut untuk menemukan solusi yang tepat seperti itu. Jadi Pak Agus, indikator ketercapaiannya pada saat coaching itu sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Ya, baik Pak Agus, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Pak Agus melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol kembali ya Pak Agus ya. Ya, baik, terima kasih. Nah,
Baik, kalau begitu saya mohon izin untuk tetap berada di ruangan ini, melihat dan mengobservasi kegiatan coaching hari ini. Baik, boleh silakan. Kan gelisah banget seperti itu. Selamat siang juga Pak Agus. Wah, kelihatan sekali ya Pak Agus ya. Wajah saya sedang gelisah Pak Agus. Iya dong. Jadi bukanya itu gimana gitu ya. Apalagi sampai mengajak ngobrol pada siang hari ini. Tentunya ada yang ingin disampaikan. Oh, sebenarnya sih tidak ada apa-apa sih Pak Agus ya. Tapi saya pengen ada teman diajak ngobrol seperti itu Pak Agus. Untuk di coaching sebentar mengenai masalah murid dan pembelajaran yang saya lakukan di kelas seperti itu. Oke, siap Pak Wayan. Nah, semoga dalam kegiatan ini kita saling mencerahkan ya nantinya. Nah, Pak Wayan, dalam pembicaraan kita sekarang ini apa yang ingin Pak Wayan dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide-ide segar untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, kemudian bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran setelah pergantian pembelajaran olahraga tentunya seperti itu Pak. Oh, jadi permasalahannya Pak Wayan ingin menciptakan suasana kondusif ya. Tentunya ini yang menekankan ini setelah jam olahraga begitu ya Pak? Iya Pak Agus, seperti itu yang saya harapkan Pak. Baik Pak Wayan ya. Nah, bisa diceritakan sedikit ya tentang situasi kelasnya seperti apa? Nah, begini Pak Agus, setelah jam pembelajaran olahraga berakhir seperti itu, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas Pak Agus. Nah, mereka akan pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas, anak-anak masih asik dengan jajanan dan kurang memperhatikan pembelajaran yang saya sampaikan. Oh begitu ya gitu ya. Kalau menurut Pak Wayan, apa sih yang mempengaruhi hal itu? Mungkin mereka merasa lelah setelah bergaul olahraga bagus, atau malah terlalu asik di luar kelas untuk bermain sehingga menimbulkan kebosanan atau kelelahan saat mereka kembali ke kelas itu Pak. Ya. Melihat dari kejadian tersebut, nah, situasi macam apa yang Bapak inginkan? Terkait dengan masalah itu, situasi yang saya inginkan tentunya murid itu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan merasa senang belajar di dalam kelas. Baik, nah, menurut Bapak ya, apa sih yang membuat hal yang Bapak inginkan itu bisa terwujud? Mungkin di bagus ya, saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu Pak. Wah, bagus sekali apa yang Bapak Wayan sampaikan ya. Nah, kira-kira ini ya Pak Wayan ya, dari peringkat atau skala 1 sampai 10 teknik mengajar, di mana posisi Bapak sekarang agar pencapaian tujuan Bapak ini bisa sesuai dengan keinginan Bapak? Dari situasi yang saya lihat sekarang seperti itu Pak Agus, posisi saya dalam mencapai tujuan itu mungkin baru berada di angka 6 Pak Agus. Oh ya. Menurut Bapak, apa kekuatan Bapak bisa digunakan ya dalam di sekolah itu untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Begini Pak Agus, untuk saat ini ya, saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, dan mungkin hal tersebut akan membantu saya Pak Agus. Oke, baik, Bapak sudah memiliki hal itu ya. Kemudian apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Mungkin saya perlu sedikit waktu Pak Agus untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam ETP ataupun modul nantinya Pak Agus. Oh iya, baik sekali Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa kira-kira solusi terbaik yang
bisa digunakan untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang bisa terjadi? Nah, kalau menurut saya nih Pak Gus ya, mungkin kedepannya saya akan membuat modul ajar ataupun RPP Pak Gus, dan memilih cara ataupun metode-metode yang tepat dalam pembelajaran yang saya lakukan nanti. Oke, kalau begitu Pak Wayan ya. Nah, sekarang rencana Pak Wayan ke depannya ini seperti apa? Mungkin Pak Gus, untuk kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, terutamanya praktik kesadaran diri penuh seperti itu, untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Oke. Apa strategi yang Bapak bisa lakukan untuk melakukan hal tersebut? Nah, untuk strategi saya akan menggunakan teknik stop. Saya akan menggunakan musik instrumen sebagai pengiring dalam praktiknya nanti, dan saya juga akan membuat ice breaking untuk membuat murid lebih tertarik lagi dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Wah, bagus sekali itu Pak ya. Luar biasa sekali apa yang sudah Bapak sampaikan. Nah, kira-kira ini apa karakteristik keberhasilan, kriteria misalnya keberhasilan rencana Bapak tersebut, bisa diceritakan? Nah, untuk kriteria nih Pak Gus ya, kriteria keberhasilan tentunya saya akan lebih fokus fokus mengajar, sehingga anak-anak murid itu lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Luar biasa sekali ya. Itu yang diharapkan ini. Jadi apa yang akan Bapak lakukan dan persiapan seperti apa nantinya yang bisa dipersiapkan? Bisa diceritakan? Begini Pak, saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran saya berupa modul ajar dan media-media pembelajaran agar segera bisa saya terapkan di kelas nantinya Pak. Tentang pembelajaran sosial emosional, dan mungkin hal tersebut akan membantu saya Pak. Oke, baik, Bapak sudah memiliki hal itu ya. Kemudian apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Mungkin saya perlu sedikit waktu Pak untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam EPP ataupun modul nantinya Pak. Iya, baik sekali Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa kira-kira solusi terbaik yang bisa digunakan untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang bisa terjadi? Nah, kalau menurut saya nih Pak Gus ya, mungkin kedepannya saya akan membuat modul ajar ataupun RPP Pak Gus, dan memilih cara ataupun metode-metode yang tepat dalam pembelajaran yang saya lakukan nanti. Oke, kalau begitu Pak Wayan ya. Nah, sekarang rencana Pak Wayan ke depannya ini seperti apa? Mungkin Pak Gus, untuk kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, terutamanya praktik kesadaran diri penuh seperti itu, untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Oke. Apa strategi yang Bapak bisa lakukan untuk melakukan hal tersebut? Nah, untuk strategi saya akan menggunakan teknik stop. Saya akan menggunakan musik instrumen sebagai pengiring dalam praktiknya nanti, dan saya juga akan membuat ice breaking untuk membuat murid lebih tertarik lagi dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Wah, bagus sekali itu Pak ya. Luar biasa sekali apa yang sudah Bapak sampaikan. Nah, kira-kira ini apa karakteristik keberhasilan, kriteria misalnya keberhasilan rencana Bapak tersebut, bisa diceritakan? Nah, untuk kriteria nih Pak Gus ya, kriteria keberhasilan tentunya saya akan lebih fokus fokus mengajar, sehingga anak-anak murid itu lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan.
Luar biasa sekali ya. Itu yang diharapkan nanti. Jadi apa yang akan Bapak lakukan dan persiapan seperti apa nantinya yang bisa dipersiapkan? Bisa diceritakan mungkin. Begini Pak, saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran saya, berupa buku ajar dan media-media pembelajaran agar segera bisa saya terapkan di kelas nantinya Pak. Oke, jadi itu yang Bapak akan lakukan nanti ya dalam pembinaan kelas, kelas. Nah sekarang target untuk melaksanakan rancangan aksinya tersebut kapan Pak? Sudah tahu kan? Iya, terkait dengan masalah itu saya mentargetkan untuk masalah ini saya target 1 minggu Pak. Oke, berarti waktu 10 minggu. Nah sekarang biar kita tahu ya nanti 1 minggu ke depan bagaimana prosesnya. Nah sudah ada progres nggak Pak nih tentang kegiatan ini? Begini Pak Gus, untuk progresnya saya akan membuat rencana dengan dulu ya, dan nantinya akan bisa saya ceritakan kembali perkembangannya pada Pak. Wah bagus, luar biasa. Itu yang saya harapkan dari guru ini ya. Menurut Pak Wayan nih siapa yang perlu dilibatkan dalam pencapaian tujuan Pak Wayan? Nah terkait dengan masalah saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu dan saya akan membuat perencanaan bersama teman-teman perencanaan pembelajaran tentunya Pak. Wah luar biasa sekali Pak Wayan sudah sampai di sana ya. Jadi komitmennya adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencapai apa yang Bapak inginkan. Itu. Iya, betul sekali Pak. Kalau boleh tahu Pak Wayan ya, setelah perbincangan kita pada siang hari ini, bagaimana sih perasaan Pak? Ya, setelah melakukan perbincangan hari ini dengan Pak Agus, saya sangat merasa senang, ya, merasa tenang karena mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami, Pak. Ya, nah pertanyaan terakhir ini Pak Wayan ya, apa yang dapat Pak Wayan simpulkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Jadi dari percakapan kita dari tadi nih Pak Agus, setelah saya mengobrol dengan Pak Agus, saya ada perencanaan dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak-anak dalam belajar. Setelah itu saya juga akan menerapkan teknik stop dan membuat media pembelajaran dengan iringan musik instrumental seperti itu. Dan kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan mulai menggunakan memberikan kuis singkat agar lebih terkait lagi dengan pembelajaran yang saya terapkan. Wah, keren sekali itu Pak Wayan ya, bagus sekali. Loh, tindak nanti apa yang akan Bapak Wayan terapkan. Nah, semoga rencana aksi yang Pak Wayan terapkan itu berjalan dengan baik ya. Semoga bisa bermanfaat apa yang kita harapkan dari hasil diskusi kita pada siang hari ini. Iya Pak, terima kasih sekali lagi sudah menemani saya dalam perbincangan hari ini. Sama-sama Pak Wayan. Baik, saya akhiri sekian. Semoga sukses selalu Pak Wayan ya. Ya, luar biasa sekali Pak Agus ya. Tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tadi saat sebelum coaching saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian. Tadi pada saat coaching apa sih yang sudah Pak Agus lakukan terkait indikator tersebut? Baik Bu Dek, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching ya dengan coaching, kemudian proses itu sudah sesuai dengan berdasarkan dengan alur-tirta. Saya sudah menanyakan tujuan daripada melakukan percakapan sebelumnya, kemudian saya sudah mengidentifikasi dan
menanyakan kepada coaching tentang informasi-informasi terkait dengan permasalahannya. Nah, kemudian saya juga sudah menanyakan bagaimana rencana aksinya nantinya yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan selanjutnya seperti itu. Iya, Pak Agus. Nah, menurut saya sebagai observer tadi sudah bagus ya yang sudah dijalankan sebagai coaching sesuai dengan alur peta, dan juga sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri, Pak Agus ya, seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Selamat nih Pak Agus ya. Sebelum kita akhiri, saya ada satu pertanyaan lagi. Dari yang sudah Pak Agus lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Agus kembangkan? Baik, dari kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam itu adalah yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, sehingga sesuai dengan kata kunci ya yang ingin disampaikan coaching, sehingga dapat nantinya menggali informasi lebih dalam lagi mengenai permasalahan-permasalahan yang coaching hadapi, sehingga dapat menemukan solusi yang terbaik coaching tentang permasalahannya. Ya, luar biasa sekali Pak Agus ya. Sudah terlihat tadi alur ceritanya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, karena saya lihat tadi responnya juga sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Semoga kedepannya Pak Agus bisa lebih baik lagi, dan semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Oke Pak Agus, saya cukupkan sekian, dan selamat pagi Pak Agus, selamat beraktivitas kembali. Baik, selamat pagi Bude, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk konsultasi saya pada hari ini.